everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you find healthy and happy wherever you stay. Oke, in this occasion, di video kali ini aku akan bahas tentang otot kebaikan. Jadi aku itu sangat suka banget dengan term otot kebaikan, dengan kata atau phrase tentang otot kebaikan. Pertama kali aku dapat term ini, dapat kosakata ini itu dari salah satu buku yang aku suka, yaitu Bertumbuh. Di situ Kak Mutia penulis itu mengatakan bahwa ayo kita terus menggali atau memperkokoh atau memperkuat otot kebaikan kita setiap hari. Nah, apa sih teman-teman otot kebaikan gitu? Apakah dari kalian bisa mengartikan otot kebaikan itu apa? Otot. Nah, kita analogikan ini otot ya. Kita kan punya otot ya. Di tubuh kita itu kan ada otot banyak sekali. Nah, kalau otot yang ada di tubuh kita itu tidak kita latih setiap hari untuk bergerak, untuk melakukan suatu hal tertentu, untuk mengangkat, menjinjing, atau memegang dan lain sebagainya, maka otot kita itu lama-lama akan kaku kan? Ya kan? Nah, kalau otot kita itu sering kita gunakan untuk melakukan hal-hal suatu yang bergerak, kita berjalan, kita menelpon, kita memegang, kita melakukan aktivitas tertentu, dan semua itu adalah cara untuk mengaktifkan kerja otot kita. Nah, itu analoginya otot, ya kan? Semakin otot kita terlatih untuk hal-hal tertentu, maka semakin kuatlah otot tersebut. Seperti itu kan. Nah, bayangkan aja seperti ini. Bandingkan saja otot kita yang kita sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin sebagai orang biasa, mungkin keseharian kita itu hanya belajar atau berjualan gitu. Tapi bedakan dengan orang-orang yang pekerjaannya adalah kuli, orang-orang yang pekerjaannya adalah mengangkat beban berat. Nah, kita mempunyai otot yang berbeda kan dengan mereka. Otot yang kita latih mungkin cuma jalan, kaki, tangan, dan untuk bergeraknya itu tidak semuanya mungkin ya. Kalau kita jalan ya semuanya, tapi kan tidak angkat berat. Nah, kita bandingkan dengan orang-orang yang pekerjaannya angkat berat, pasti otot kita akan beda kan dengan mereka, dan kekuatan otot kita dengan otot mereka pun juga akan berbeda, ya kan? Nah, begitupun juga dengan otot kebaikan ini teman-teman. Jadi kalau otot kebaikan pada diri kita ini tidak kita asah, tidak kita latih untuk melakukan kebaikan, of course otot kebaikan kita itu juga akan kaku, seperti apa yang ada di tubuh kita, otot tubuh kita gitu. Nah, maka dari itu kita setiap hari itu dianjurkan untuk melakukan atau melatih otot-otot kebaikan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, semakin kita melatih sesering mungkin otot kita untuk melakukan kebaikan, otomatis otot kita itu akan terbiasa, ya kan? Kita akan terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kembali lagi analogi kita tadi dengan otot yang orang-orang yang bekerja dengan mengangkat beban. Nah, kita yang tidak terbiasa dengan mengangkat beban ya pasti akan kesusahan, akan keberatan untuk mengangkat beban. Itu pun juga terasakan oleh otot kita. Kalau otot kebaikan kita kalau tidak kita sering-sering melakukan kebaikan, ya of course kita akan kesulitan melakukan kebaikan apapun itu gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ketika kita sering melakukan kebaikan-kebaikan, itu artinya kita itu secara nggak langsung melatih otot kebaikan kita untuk melakukan sesuatu itu, untuk
terbiasa dengan kebaikan itu. Maka dari itu ini juga apa ya namanya, pelajaran untuk saya. Jadi untuk aku juga, jadi ketika aku melakukan kebaikan terus, melatih melakukan ini, melakukan itu, nah otomatis itu melatih otot kebaikan aku, dan aku akan terbiasa melakukan kebaikan itu. Pun juga dengan kalian juga harus membiasakan atau mencari hal-hal atau kebaikan yang mana itu akan melatih otot kebaikan kalian secara perlahan. Dan ketika kalian sudah sering melakukan kebaikan-kebaikan, maka kalian itu dengan mudahnya melakukan kebaikan itu, karena otot kebaikan kita sudah terlatih, sudah sering melakukan kebaikan itu. Beda dengan otot atau kita yang tidak sering melakukan kebaikan, otomatis otot kebaikan kita juga kaku untuk melakukan kebaikan itu, kaku untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak sering lakukan gitu. Jadi kalau kita sering melakukan hal itu dan kita sudah senang, maka otomatis otot kebaikan kita juga sudah terlatih, sudah terbiasa. Nah, teman-teman semuanya, ini juga untuk diri aku sendiri ya. Jadi kalau setiap hari itu harus kita refleksikan kepada diri kita sendiri ya. Oh, aku tuh udah melakukan kebaikan apa sih hari ini? Apakah otot kebaikan yang ada di diriku tuh sudah aku latih gitu. Nah, ayo kita sama-sama untuk melakukan atau melatih kebaikan-kebaikan untuk apa ya, memperkuat otot kebaikan kita. Nah, otot kebaikan ini harus kita asah setiap hari, harus kita perkuat setiap hari. Mungkin dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan support kepada orang lain, memberikan apa ya namanya, pencerahan atau solusi pada orang lain. Itu juga akan melatih otot kebaikan kita. Nah, otot kebaikan kita yang utama itu harus kita pikirkan untuk kebaikan diri kita sendiri dulu sebelum kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Apa sih melatih kebaikan untuk diri kita sendiri? Ya, kita harus berusaha untuk merawat diri kita sendiri, merawat badan kita, merawat fisik kita, merawat emosional kita, merawat akal kita, rohani kita. Nah, sebelum kita menolong orang lain, alangkah baiknya kita menolong diri kita sendiri dulu agar kita bisa menolong orang lain dengan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kita memberikan atau melatih otot kebaikan untuk diri kita sendiri. Perlahan-lahan kita akan melatih otot kebaikan kita kepada orang lain, seperti itu. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada diri kita dan orang lain, semakin kokoh, semakin kuat otot kebaikan yang kita miliki, seperti itu. Oke, itulah sharing kita hari ini. Mungkin next time kita akan bahas yang lebih mendalam. Thank you for watching my video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.